Baik, selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya izin sharing itu ada materi pada kegiatan sosialisasi keputusan Menteri LHK Lingkungan Hidup nomor 136 dan 137. Nah, ada penarahan Dirjen PTKL pada kegiatan sosialisasi ini yaitu arahan terkait penerapan dalam rangka percepatan pertujuan lingkungan Jakarta 29 Februari 2024. Jadi ini masih cukup baru. Ini langsung saja pembukaan, puji dan syukur terus saja. Ini yang hadir, terus sebagai suatu hukum dasar sesuai pasal 28 ayat 1 dan pasal 5 telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang hidup yang baik dan sehat. Sisi lain, sesuai pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 45 telah mengamanatkan kegiatan perekonomian seperti infrastruktur, pelabuhan, waduk, tenaga listrikan, jalan, dan lain-lain diselenggarakan berdasarkan berdasar prinsip berkelanjutan beralasan lingkungan. Pada dasarnya dalam Undang-Undang 45, untuk itulah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikembangkan baik di level perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sampai di level pengawasan dan penegakan hukum. Ada salah satu bentuk instrumen yang diciptakan di Undang-Undang tahun 2009 AMDAL UKLK dan persetujuan lingkungan merupakan safeguard untuk mengawal pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 5 dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 9 tersebut. Seperti yang telah kita ketahui, sudah 4 tahun sejak 3 November 2020, kita bersama mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ini telah sama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-Undang Cipta Kerja ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui antara lain peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Lebih lanjut dalam peningkatan ekosistem Lebih lanjut dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah meliputi penerapan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, dua, penyelenggaraan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan, tiga, penyelenggaraan perizinan berusaha, sektor dan penyelenggaraan persyaratan investasi. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, aspek lingkungan merupakan salah satu fokus yang merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekonomi, ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Di satu sisi lain, undang-undang ini juga mendorong pembangunan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pada dasarnya, dari sisi lingkungan, pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap segala potensi dampak lingkungan dan risiko lingkungan lainnya yang terjadi dalam dunia usaha dengan menetapkan pengaturan penerapan standar untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Menggunakan standar akan diidentifikasi kemungkinan atau probabilitas terjadinya dampak lingkungan atau risiko lingkungan dari suatu kegiatan usaha. Dengan menggunakan konsep penerapan standar, pemerintah dapat menetapkan kelayakan lingkungan suatu usaha dan atau kegiatan sebagai dasar penerbitan. Bapak Ibu yang saya hormati, menindaklanjuti amanat undang Cipta Kerja tersebut, serta demi memastikan proses implementasi PP 2101 dapat berjalan secara maksimal, maka oleh karena itu kami KLK menerbitkan dua surat keputusan ini, yaitu satu, keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan keputusan nomor 136 tentang penugasan proses persetujuan lingkungan yang merupakan kewenangan pusat kepada provinsi dan kabupaten kota dalam rangka mendukung pelaksanaan perizinan berusaha. Dua, keputusan lingkungan
Hidup dan Kehutanan nomor 37 nomor 124 tentang petunjuk teknis tata kelola penerbitan peraturan lingkungan, persetujuan teknis, rincian teknis, dan dokumen rincian teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penerbitan dua keputusan menjadi dasari beberapa hal yang melatar belakang antara lain. Satu, meningkatnya permohonan PL di pusat, meningkatnya 17 kali lipat dibanding sebelum Undang-Undang CK. Dua, perubahan skema pembagian urusan karena proses lingkungan hidup pasca Undang-Undang CK. Tiga, regulasi terkait kewenangan tumpang tindih dan tidak disinkron PP 5 tahun 1 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2018 yang malah menghambat percepatan penyelesaian proses pilihan lingkungan. Empat, percepatan proses dan kecepatan waktu penyelesaian permohonan menjadi standar regulasi yang harus ditetapkan. Ya, seterusnya, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya peringatkan kepada Bapak Ibu semuanya terkait 7 butir hasil Rakernas AMDAL tahun 2023 antara lain. Satu, lembaga uji kelayakan LUK perlu dibentuk dan memberikan pendampingan terhadap TUK tempat uji kelayakan melalui kegiatan pembinaan dan evaluasi secara berkala minimal 1 kali dalam 3 tahun yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemenuhan SPK, laksana proses penilaian dan penerbitan tujuan lingkungan, serta kualitas mutu dokumen kajian dan kualitas pengelolaan kualitas kelayakan lingkungan. Untuk AMDAL dan penyusunan AMDAL perlu bersinergi dan kembali memposisikan bahwa kajian atas kajian saintifik mendalam untuk pengambilan keputusan yang kelayakan lingkungan sekaligus sebagai alat pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Untuk itu AMDAL harus ringkas, fokus mendalam dengan tetap memperhatikan ketersediaan manusia dan standar dan prinsip continual improvement dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusun AMDAL wajib memenuhi kompetensi sesuai NSPK, serta secara terus-menerus mengembangkan kemampuan SDM dan memperhatikan perkembangan ilmu teknologi untuk mampu memberikan pertimbangan terbaik yang berpihak pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup dalam persetujuan pemerintah dan persetujuan lingkungan. Proses administrasi penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dalam penerbitan persetujuan pemerintah dan persetujuan lingkungan wajib memperhatikan persyaratan awal perizinan perusahaan yang diterbitkan instansi sektor yang berwenang serta secara terus-menerus melakukan koordinasi untuk memastikan kesesuaian substansi dari KKPR dan KKPRL dan atau kebijakan di bidang kehutanan. Pelaksanaan standarisasi dan penyusunan pedoman teknis terkait perangkat penting dalam proses penyusunan lingkungan harus segera tersedia untuk dapat dilakukan secara baik. 6. Sistem informasi dokumen lingkungan hidup (AMDALNet) harus segera diaplikasikan dengan dukungan asistensi pembinaan SDM dan evaluasi, terutama terhadap provinsi dan kabupaten kota, serta pengembangan sistem secara perizinan lingkungan sehingga kualitas pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup lebih efektif, efisien, cermat, dan tepat serta dapat dimanfaatkan secara publik. 7. Direktorat Jenderal Klimatologi Hutan dan Tata Lingkungan PKTL KLHK perlu memberikan arahan pokok-pokok penting terhadap posisi pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup AMDAL UKL UPL yang berada pada level proyek yang mampu berperan penting pada tata kelola bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada level regional, KLS, dan nasional. Maka tujuan sosialisasi yang kita adakan sekarang adalah bagian dari implementasi pelaksanaan hasil Rakernas angka 4, angka 5, dan angka 6. Mengapa saya mengatakan demikian? Hal itu antara lain. Nah, implementasi dari keputusan Menteri ini yaitu Kepmen 136 tahun 2004 dan Kepmen 130 tahun 2004 mengutamakan agar pelaku usaha dalam proses persetujuan lingkungan dapat memenuhi dulu persyaratan tata ruang, persetujuan teknis, dan persetujuan awal. Nah, ini dia. Dapat memenuhi dulu persyaratan tata ruang, persetujuan teknis, dan persetujuan awal. Dua, keputusan Menteri ini memastikan adanya pedoman standar teknis yang jelas terkait tata laksana penilaian AMDAL.
UKLPL, serta standar teknis jelas penyelesaian persetujuan lingkungan sesuai tata waktu dan service level agreement yang jelas. Nah, implementasi dua keputusan menteri ini yaitu Kepmes 136 tahun 2004 dan Kepmes 137 tahun 2004 dilakukan melalui sistem informasi AMDAL-NET sehingga penggunaan AMDAL-NET ini menjadi hal yang wajib digunakan agar dua keputusan menteri ini berjalan dengan maksimal. Terusnya, terusnya, nah, selain terkait dengan penugasan, maka saya berharap bahwa kita bersama dengan menerapkan dan implementasi keputusan Menteri Lingkungan Hidup 137 tahun 2004 tentang petunjuk teknis dan tata kelola penerbitan persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, rincian teknis, dan dokumen rincian teknis yang ikut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keputusan ini adalah jawaban kami terhadap isu bahwa proses persetujuan lingkungan tidak terstandar dan lama. Dalam pengaturan ini telah diatur proses persetujuan lingkungan beserta tata waktunya. Terkait urusan ini, maka menjadi sangatlah penting adalah kedisiplinan kita bersama karena telah diatur tata waktu baik di level pemerintah dan waktu di pelaku usaha dan konsultan. Terkait dengan ini, penerapan akan dilakukan full melalui sistem informasi internet. Oleh karena itu, saya berpesan kepada semua stakeholder, nah ini kuncinya di sini, nah, terkait keputusan ini, nah, maka menjadi sangat penting adalah kedisiplinan kita bersama karena telah diatur tata waktu baik di level pemerintah dan waktu di pelaku usaha dan konsultan. Nah, terkait dengan ini penerapannya akan dilakukan full melalui sistem informasi Andalnet. Ya, kata kuncinya di sini full melalui sistem informasi Andalnet. Jadi tidak ada lagi yang tatap muka ya. Oleh karena itu saya berpesan kepada semua stakeholder bahwa penggunaan Andalnet itu bukan lagi pilihan atau opsional, tapi sudah menjadi kewajiban. Nah, ini kata kuncinya di sini. Jadi kewajiban. Oke, saya selesai. Langsung saja terakhir, sekian dan terima kasih. Jakarta 29 Februari 2004, Direktur Jenderal PKTPL Dr. Hanif Faisal Nurofik SHUD MP. Yang selanjutnya itu adalah tadi ini dia ringkasan arahannya. Nah, ini arahan umum sosialisasi Kepmen LK 136 tahun 2004 dan Kepmen LHK 137 tahun 2004. Arahan terkait penerapan SK 136 tahun 2004 dan SK 127 tahun 2004 dalam rangka percepatan persetujuan lingkungan. Nah, dok, ini materinya Pak Hanif, Dr. Hanif Faisal Nurofik, SHUD MP, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Nah, ini tadi rangkumannya, filosofi ya. Undang-Undang 45 pasal 8 ayat 1, setiap orang berhak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat 1, kegiatan perekonomian seperti infrastruktur, pelabuhan, waduk, tenaga listrik, dan jalan, dan lain-lain diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan berwawasan lingkungan. Undang-Undang 32 tahun 2009, persetujuan lingkungan. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana telah berubah dengan Undang Nomor 6 tahun 2003. Nah, itu di Undang-Undang Nasional 5 ini mengatur tentang ini yang tadinya kesejahteraan. Nah, nah. Di Undang-Undang 32 ini tentang persetujuan lingkungan dan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah penerapan perizinan perusahaan berbasis risiko. Nah, nomor dua penyelenggaraan persyaratan dasar perizinan perusahaan dan pengarahan lahan. Tiga penyelenggaraan perizinan perusahaan dan penyelenggaraan persyaratan investasi. Tujuan Undang-Undang CK. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia melalui fasilitas dan kemudahan proses dalam perizinan perusahaan.
Latar belakang penerbitan SK 1 dan SK 137. Perubahan skema pembagian urusan kewenangan proses dokumen lingkungan pasca Undang-Undang CK. Meningkatnya permohonan PL di pusat meningkat 17 kali lipat dibanding Undang-Undang CK. Regulasi terkait kewenangan tumpang tindih dan tidak sinkron PP 5 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012. Percepatan proses dan catatan waktu penyelesaian permohonan menjadi standar dan implementasi yang harus ditetapkan. Tantangan, sejak terbitnya PP nomor 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditambah perubahan kewenangan berubah sesuai dengan kewenangan perizinan berusaha menjadi tantangan sendiri. Terbukti pada jumlah orang meningkat tajam terhitung dari tahun 2001. Nah, ini 2001 ini meningkat tajam kebutuhannya di pemerintah pusat. Nah, 2001, 2022, 2023. Hasil reklamasi 2023 dan implementasinya. Lembaga uji kelayakan perlu dibentuk, lembaga uji kelayakan LUK perlu sudah dibentuk dan memberikan pendampingan terhadap eh, terhadap TUK melalui kegiatan pembinaan dan evaluasi secara berkala minimal 1 kali dalam 3 tahun. Untuk AMDAL dan penyusunan AMDAL perlu disinergi dan kembali memposisikan bahwa kajian AMDAL adalah kajian saintifik mendalam untuk mengambil keputusan kelayakan lingkungan sekaligus sebagai alat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Penyusun AMDAL wajib memenuhi kompetensi sesuai NSPK serta secara terus-menerus mengembangkan kemampuan SDM dan memperhatikan perkembangan ilmu teknologi. Proses administrasi penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dalam pemerintahan persetujuan pemerintah dan persetujuan lingkungan hidup wajib memperhatikan persyaratan awal perizinan usaha dan untuk memastikan kesesuaian substansi dari KKPR, KKPRL. Nah, ini dan seterusnya sampai kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kehutanan dan Kesehatan Lingkungan. KLK perlu memberikan arahan pokok-pokok penting terhadap posisi perubahan tujuan KLS dan RPHLH. Maka tujuan konsentrasi ini adalah bagian dari implementasi pelaksanaan hasil Rakernas Angka 4. Nah, ini dia seterusnya. Tidak lanjut percepatan proses persetujuan lingkungan dalam rangka mendukung persyaratan perizinan berusaha. A. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 12995 NLK Setjen RN 12 2000 garing 12 tanggal 27 Desember tentang transisi percepatan persetujuan lingkungan dalam rangka mendukung pelaksanaan perizinan berusaha. B. Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 129 NLK garing Setjen garing REN garing 12 2002 tentang tanggal 27 Desember tentang Satuan Tugas Transisi Percepatan Proses Persetujuan Lingkungan dalam rangka mendukung pelaksanaan perizinan berusaha. C. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SE garing Menalaka garing Setjen garing REN garing 12 garing 2002 tentang 27 Desember tentang laksana percepatan persetujuan lingkungan dalam rangka mendukung pelajaran pelaksanaan perizinan berusaha. Dilanjutkan penerapan SK 1 dalam tahun 124 tentang penugasan proses persetujuan lingkungan yang merupakan kewenangan pusat kepada provinsi dan kabupaten kota mendukung pelaksanaan perizinan perusahaan dan SK 137 tahun 2004 tentang persetujuan teknis tata kelola penerbitan persetujuan lingkungan persetujuan teknis dan lanjut SK 1295 dan 1296. Mengapa penugasan tak perlu dilanjutkan? Bahwa lambatnya proses persetujuan lingkungan tidak hanya terkendala faktor pemerintah, namun juga ada peran pelaku usaha dan kesulitan penyusunan dokumen lingkungan yang belum memenuhi standar ditetapkan. Bahwa proses yang lama belum memuat alur yang diimplementasikan ke dalam sistem informasi Antelnet sehingga membuat KLK tidak dapat memonitor dengan baik terkait proses penugasan. Bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten kota tak memiliki komitmen tinggi dalam proses penugasan. Rencana membentuk keterlibatan aktor. Nah, ini Menteri melakukan penugasan kepada pemerintah daerah, instansi LH, kabupaten kota, instansi LH provinsi. Standar implementasi lingkungan dilakukan oleh internal KLH dengan bersama dengan BKSPL. Sistem informasi dukungan lingkungan dilakukan oleh internal KLH dengan bekerjasama dengan BKPPSL. Penguatan pelayanan publik, penampingan dan asistensi, evaluasi, monitoring dan pengambilan dilakukan oleh internal KLH dan eksternal KLH terutama BKSPL. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penugasan yang dilakukan secara sekarang tidak hanya sebatas penugasan penilaian dan pengurusan dokumen lingkungan, namun juga termasuk penugasan penerbitan persetujuan lingkungan atas nama Menteri Lingkungan KLH, juga penugasan persetujuan teknis. Semua proses notifikasi akan dikirim oleh Inta Amdalnet sehingga setiap daerah wajib dapat mengungsikan Amdalnet. Setiap proses penilaian wajib melibatkan unit teknis LKHK, itu PDU Luka dan unit KSS di daerah.
Penerbitan persetujuan lingkungan atas nama menteri tidak tidak dapat diwakilkan kepada kepala DPM, PTSP atau kepala dinas LH. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi di daerah masing menjadi penting. Hal yang penting perlukan penugasan penerbitan persetujuan lingkungan atas nama menteri tidak dapat diwakilkan ke kepala DPM, PTSP atau kepala dinas LH. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi di daerah menjadi penting. Provinsi, kabupaten, kota tidak melakukan penilaian bila tidak ada notifikasi dari AMDALNET atau permohonan tidak melalui Menteri LHK. Nah, ini kata kuncinya di sini. Tidak diperkenankan melakukan penilaian atau pemeriksaan bila tidak ada notifikasi dari AMDALNET atau permohonan atau tidak melalui Menteri LHK. Setiap SPK dan PKPLH yang terdekat harus dilaporkan oleh AMDALNET. Semua permohonan wajib diselesaikan mengikuti tata waktu yang diatur dalam Kepmen LHK nomor 1371/2024. Terima kasih. Nah, ini selanjutnya itu adalah sosialisasi Kepmen LHK 1 tahun lewat tentang penugasan proses persetujuan lingkungan yang merupakan kewenangan pusat kepada provinsi dan kabupaten kota dalam rangka melakukan pelaksanaan perizinan berusaha. Outline, satu, konsep penugasan dan mengapa perlu ada penugasan. Dua, apa yang akan ditugaskan. Tiga, alur proses penugasan. Proses penugasan dan mengapa perlu ada penugasan. Nah, latar belakang perubahan skema pembagian urusan kewenangan proses dokumen lingkungan pasca Undang-Undang CK meningkat permohonan PL di pusat meningkat 17 kali lipat dibanding sebelum Undang-Undang CK. Regulasi terkait kewenangan tumpang tindih dan tidak sinkron PP 5 tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Percepatan proses dan ketepatan waktu penyelesaian permohonan menjadi standar dan implementasi yang harus ditetapkan. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tindak lanjut arahan Presiden lanjuti arahan Presiden dalam rapat kabinet tanggal 6 Desember 2022 untuk proses persetujuan lingkungan dalam memberikan kepastian investasi dan usaha di Indonesia. Jumlah permohonan PL yang meningkatnya permohonan PL yang harus diselesaikan oleh KLHK membuat perlu adanya penguatan dalam mengikutkan teknis di internal KLHK dan pihak eksternal. PP 261 Pasal 9 ayat 2, Menteri dapat menobligasikan pemeriksaan substansi formulir UKLPL standar spesifik atau formulir UKLPL standar yang merupakan kewenangan Menteri kepada Gubernur atau Bupati Wali Kota. Pasal 79 ayat 4, Menteri dapat menugaskan untuk LH yang berkedudukan di provinsi dan untuk LH yang berkedudukan di wilayah kabupaten kota untuk melakukan uji kelayakan lingkungan hidup yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah diberikan oleh pemerintah pusat. Penyederhanaan dan percepatan, pemerintah wajib memastikan penyederhanaan dan percepatan persetujuan lingkungan dapat terlaksana sesuai dengan Undang-Undang PP 522 tahun 2021. Total permohonan persetujuan lingkungan Direktorat PDU Lukas periode 18. Nah, ini totalnya itu ada sebanyak 17.173. Total permohonan sejak 2018 itu 3.689. Penugasan dalam PP nomor 22 tahun 2021 itu PP 5 tahun 1, PP 22 tahun 1. Kewenangan PL mengikuti kewenangan penerbitan PB terhadap perizinan berusaha, kewenangan perizinan lingkungan mengikuti kewenangan penerbitan PB, perizinan berusaha terhadap PB kewenangan menteri, maka PL menjadi kewenangan berusaha, kewenangan menteri. Menteri dapat menugaskan PL yang menjadi kewenangan kepala daerah. PP 22 tahun 2021. Pasal 59 ayat 2 menugaskan pasal ini pasal 79 ayat 4. Nah, ini. Pasal 59 PP pasal 59 ayat 2 PP 22 tahun 1 ini UKLPL. Menteri dapat mendelegasikan pemeriksaan substansi formulir UKLPL standar spesifik atau formulir UKLPL standar yang merupakan kewenangan menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Nah, untuk AMDAL pasal 29 ayat 4 PP 22 tahun 2021, AMDAL Menteri dapat menugaskan tim uji kelayakan. TUK ya, tim uji kelayakan bukan tempat. Tadi saya ada sebut tempat. TUK itu adalah tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk melakukan uji kelayakan lingkungan hidup yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah diberikan oleh pemerintah pusat. Definisi penugasan, proses pemberian kewenangan penilaian
atau pemeriksaan dokumen lingkungan serta penerbitan persetujuan lingkungan atas nama Menteri LHK yang merupakan kewenangan Menteri kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah dilakukan secara ketat oleh Menteri LHK. Apa yang akan ditugaskan? Nah, penilaian dokumen lingkungan hidup baik itu penilaian AMDAL, AMDAL dan RKLPL serta pemeriksaan formulir KLPL, penerbitan SKKL dan PKPLH oleh Gubernur Bupati Kota atas nama Menteri LHK. Penugasan penilaian persetujuan teknis air limbah dan emisi serta penerbitan persetujuan teknis air limbah dan emisi. Apa yang akan ditugaskan? Nah, tadi apa yang akan ditugaskan? Kewenangan pusat. Kewenangan pusat yang ditugaskan ke Prap dan Kabupaten Kota wajib melibatkan Direktur Teknis PDL Luka, PPKL terkait praktek serta UPT KLK di Prap dan Kabupaten Kota sesuai wilayah kerja. Konsep penugasan. Kewenangan pusat A, ini B, penugasan A, penugasan sehingga penerbitan SKKL, PK, PLH. B, penugasan melalui permohonan oleh BUP, Gubernur Bupati atau Wali Kota. Daftar usaha dan atau kegiatan yang akan ditugaskan satu usaha PMA pemodal asing yang berdasarnya bila bukan PMA menjadi kewenangan daerah. Dua, usaha dan atau kegiatan lain yang merupakan kewenangan menteri yang ditugaskan berdasarkan pertimbangan tertentu. Tiga, usaha dan atau kegiatan lain yang merupakan kewenangan menteri yang ditugaskan berdasarkan kinerja daerah dan atau permohonan dan atas permohonan gubernur, bupati, wali kota. Contoh usaha PMA yang akan ditugaskan ke daerah. Yang kelima tahap satu lampiran satu sektor pertanian. Nah ini untuk sektor pertanian tidak usah. Ini kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan di kegiatan industri, berdasarkan maksudnya bidang PMA akan kembali dijelaskan industri, usaha, kesehatan, kegiatan tertentu di luar PMA. Tadi PMA itu, oh, ya, daftar usaha kegiatan usaha yang akan dibebaskan satu usaha PMA, pemodal asing yang berdasarnya bila bukan PMA menjadi kewenangan daerah. PMA. Nah, ini kegiatan tertentu di luar pengaman modal asing yang akan dibebaskan. Ini sudah ada sektornya, sektor lingkungan hidup, perhubungan, sektor kesehatan, pekerjaan umum, sektor pariwisata. Nah, ini kegiatan lain yang tidak dibebaskan daerah. Nah, itu ada dia di sini sektor energi, kesehatan, pekerjaan umum, sektor pertanian, sektor perindustrian, perikanan kelautan. Sektor pekerjaan umum dan peran rakyat, sektor pertanian, perindustrian, perikanan kelautan. Catatan penting kegiatan pengalaman modal asing yang tidak dibebaskan daerah bahwa untuk sekarang memang tidak akan dibebaskan ke daerah. Namun bila berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan untuk kinerja baik, maka dapat diberikan penugasan dengan melibatkan unit teknis KALK. Alur proses penugasan. Catatan penting terkait penugasan. Penugasan melalui sistem informasi AMDALNet. Semua proses notifikasi akan dikirim melalui AMDALNet sehingga setiap daerah wajib dapat memfungsikan AMDALNet. Wajib melibatkan unit teknis KLK. Setiap proses penilaian wajib melibatkan unit teknis KLHK, baik itu PDLUK dan unit teknis KLHK di daerah. Penerbitan perlink hanya dilakukan oleh Gubernur Bupati Wali Kota. Penerbitan perlink atas nama menteri tidak dapat diwakilkan ke Kepala DPM, PTSP, atau Kepala Dinas LH. Oleh karena itu, koordinasi antar daerah di daerah menjadi penting. Catatan penting terkait penugasan. Permohonan pemeriksaan staf ke Menteri. Daerah tidak diperkenankan melakukan penilaian atau pemeriksaan bila tidak ada notifikasi dari AMDALNet atau permohonan tidak melalui Menteri LHK. SKKL dan PKPLH yang telah selesai wajib disubmit oleh AMDALNet. Setiap SKKL dan PKPLH yang diterbit harus dilaporkan oleh AMDALNet. Wajib mengikuti tata waktu sesuai SK 137/2024. Semua permohonan wajib diselesaikan mengikuti tata waktu yang diatur dalam KLHK 137. Kemudian penugasan PR, pemeriksaan formulir kerangka acuan untuk yang belum melakukan pemeriksaan oleh KLK. Penilaian andal dan RKPL yang telah diselesaikan pemeriksaan formulir kerangka acuan di KLK. Penilaian adendum andal RKLPL belum dinilai atau diuji administrasi KLK. D. Pemeriksaan formulir KLPL yang belum dilakukan pemeriksaan oleh KLK. Konsep penugasan tujuan teknis. Satu, Pertek yang ditugaskan oleh Pertek terkait pemenuhan batu buku air limbah dan pemenuhan batu buku emisi. Untuk Pertek pemenuhan limbah, untuk Pertek pemenuhan limbah, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan dumpling UDP 3 ditetapkan di KLK. Alur penugasan perling yaitu mulai Pemrakarsa mengajukan permohonan AMDAL upaya-upaya adendum AMDAL RKLPL melalui AMDALNet. Terus Direktorat Pendudukan melakukan uji administrasi melalui AMDALNet, perbaikan, uji lolos admin. Terus Pemrakarsa mengajukan permohonan ke PTSP KLK
Pemrakarsa memperoleh BA, validasi PTSP, Direktorat PDULK memberikan notifikasi penugasan kepada KPA atau provinsi atau kabupaten kota. KPA daerah melakukan verifikasi terhadap penugasan yang diberikan dan lanjut penugasan pengembalian KPA TUK yang tugaskan melakukan koordinasi dengan Pemrakarsa mengurangi sebenarnya serta pemeriksaan dokumen yang lanjut dalam Dalnet. KPA TUK yang tugaskan melibatkan paling sedikit Direktorat PDULK dan BPKHTL atau unit teknis PLK hanya yang berada di daerah. KPA itu tugaskan menyusun rekomendasi ketidaklayakan atau rekomendasi penolakan persetujuan PKL, PKPWLH. Gubernur wajib wali kota menetapkan ketidaklayakan LH atau pengembalian permohonan. Itu KPA untuk tugaskan menyusun rekomendasi kelayakan atau rekomendasi hasil pemeriksaan pemilihan PLPL dan draft SKL atau persetujuan PKPLH. Gubernur wajib wali kota menetapkan persetujuan lingkungan berupa SKL atau persetujuan PKLH selesai. Walaupun bentuk pelaksanaan penugasan. Satu, BA percepatan formulir KA. Dua, rekomendasi kelayakan ketidaklayakan lingkungan hidup. Tiga, rekomendasi hasil pemeriksaan Pengawas KLPL, 4 risalah pengawal data, SKKL atau PLH atas nama Menteri, 6 pelaporan. Mekanisme penugasan Pertek, Pemrakarsa mengajukan permohonan Pertek ke Direktorat Jenderal PKPK, PPKM melalui PTSPKH, KLK. Direktur teknis di PPKM melakukan review apakah dapat melakukan penugasan atau tidak. Nah, ini Direktur teknis di PPKM memberikan penugasan kepada provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangan penugasan perling. Provinsi atau kabupaten kota memproses Pertek dan mengirimkan Pertek atas nama Dirjen PPKM. Provinsi atau kabupaten kota menegasikan praktek ke dalam wilayah pemeriksaan lingkungan. Hasil penilaian dan pemeriksaan sebagai dasar informasi layakan lingkungan hidup. Mekanisme penugasan persetujuan teknis. Nah, ini mulai Pemrakarsa mengajukan permohonan persetujuan teknis ke Dirjen PPKL melalui PT SPKLK. Direktur teknis di PPKL melakukan peninjauan apakah dapat dilihat atau tidak. Direktur teknis PPKL melakukan proses bisnis as usual di KALK. Nah, ini juga tidak, maka tadi Direktur teknis melakukan proses bisnis as usual di KLK. Jika bisa, Direktur teknis memberikan penugasan kepada OPD LH Provinsi Kota. Kemudian selanjutnya OPD LH melakukan verifikasi terhadap penugasan yang diberikan. Jika sesuai, maka ini OPD LH menerbitkan. Nah, ini jika sesuai, teknis atas nama Dirjen PKL. Kemudian OPD LH melakukan integrasi persetujuan teknis ke dalam proses persetujuan lingkungan yang sedang dilakukan selesai. OPD LH melakukan verifikasi terhadap penugasan diberikan. Jika tidak sesuai, OPD LH menolak permohonan persetujuan teknis. Pembinaan dan pengawasan sistem kendali penugasan. Pembinaan teknis asistensi penampingan monitoring pengendalian dan evaluasi Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, laporan pelaksanaan penugasan. Kinerja baik dapat ditambahkan penugasan, kinerja buruk dapat dicabut penugasan. Terima kasih. Ini merupakan isi dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 136 tentang penugasan proses persetujuan lingkungan yang merupakan kewenangan pusat kepada provinsi dan kabupaten kota dalam rangka penugasan perizinan perusahaan. Coba terus, seterusnya langsung saja ini juga ya. Sebentar. Tentang menimbang, mengingat, memutuskan satu. Penugasan proses persetujuan lingkungan yang merupakan kewenangan pusat kepada provinsi atau dalam rangka penugasan perusahaan melalui penugasan perbedaan persetujuan lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup yang keutamaan untuk usaha atau kegiatan merupakan kewenangan Menteri Kepala Gubernur atau Wakil Kota. Penugasan terhadap persetujuan teknis pengelolaan baku mutu air limbah dan persetujuan teknis pengelolaan baku mutu emisi. Pemeriksaan penugasan penerbitan persetujuan lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan atau Kehutanan untuk usaha atau kegiatan merupakan kewenangan Menteri kepada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sebagai masuk dalam Amar ke-1 meliputi pemeriksaan pemeriksaan formulir rangkaian kerja, penilaian andal dan RKLPL, adendum andal dan RKLPL, pemeriksaan formulir KLPL, C. Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan atau tidak layakan lingkungan hidup,
D. Penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan substansi formulir KLPL. E. Penerbitan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup SKKL untuk penilaian AMDAL dan RKPL atau penilaian AMDAL dan RKPL dan atau F. Penerbitan persetujuan persamaan lingkungan hidup persetujuan PKLPH. Pemeriksaan formulir kerangka acuan penilaian AMDAL dan RKPL, adendum AMDAL dan RKPL, pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau kelayakan atau rekomendasi hasil pemeriksaan substansi formulir UKLPL sebagaimana dimaksud amar ketiga huruf A sampai dengan huruf B dilakukan oleh A. Tim uji kelayakan lingkungan hidup atau komisi penilaian AMDAL yang melaksanakan fungsi sebagai tim uji kelayakan lingkungan hidup untuk pemeriksaan formulir kerangka acuan penilaian AMDAL dan RKPL dan adendum AMDAL dan RKLPL. B. Organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten kota untuk pemeriksaan formulir UKLPL. Penerbitan kelima, penerbitan persetujuan lingkungan sama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk masalah atau kegiatan merupakan kewenangan Menteri sebagai maksud dan amar ketiga huruf E dan huruf F dilakukan oleh Gubernur. A. Gubernur untuk usaha dan kegiatan yang ditugaskan Gubernur. B. Wajib kota untuk usaha dan kegiatan yang ditugaskan oleh wali kota. Keenam, dalam melakukan penilaian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam amar keempat, tim uji kelayakan hidup atau komisi penilaian AMDAL dilaksanakan melaksanakan fungsi sebagai tim uji kelayakan hidup organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dan provinsi kabupaten kota tugasnya didampingi oleh unsur pelaksanaan kerja tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Wilayah. 7. Pendampingan oleh unsur pelaksana kerja teknis Kementerian Lingkungan dan Kehutanan yang berada di wilayah kementerian maksud amar ke-6 dinotifikasi dan disampaikan kepada tim uji kelayakan hidup atau komisi penilaian AMDAL yang melaksanakan fungsi sebagai tim uji kelayakan lingkungan hidup dan atau organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di daerah melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup AMDALNet atau penyampaian layarnya sesuai dengan ketentuan perundangan. Nah, seterusnya ini tadi isi-isinya sudah. Ini lampiran 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 384 tentang penugasan proses persetujuan lingkungan hidup yang merupakan kewenangan pusat alam kepada provinsi dan kota dalam rangka mencegah usaha. Atau penugasan proses persetujuan lingkungan yang merupakan kewenangan pusat kepada provinsi dan kabupaten kota. 1. Pengajuan oleh Pramakarsa usaha dan atau kegiatan. Untuk permohonan AMDAL dan KPL, Pramakarsa mengajukan permohonan melalui AMDALNet setelah melakukan bukti submit AMDALNet, lolos uji administrasi melalui AMDALNet. Pramakarsa mengajukan permohonan ke PTSP KLH untuk melakukan berita acara validasi PTSP dengan paling sedikit menyampaikan A. Surat permohonan proses persetujuan lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. B. Bukti submit AMDALNet. C. Dokumen AMDAL dan atau formulir UKLPL dalam bentuk hard copy. Data lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemerakarsa usaha dan atau kegiatan telah melakukan bukti validasi, maka pemerakarsa usaha dan atau kegiatan melakukan koordinasi dengan Komisi Penilaian AMDAL yang melakukan fungsi sebagai tim uji kelayakan lingkungan hidup atau organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten kota. 2. Notifikasi penugasan dari unit teknis KLHK yang menangani persetujuan lingkungan pada pemerintah kabupaten kota. Unit teknis KLHK yang menangani persetujuan lingkungan yaitu Direktorat Pencegahan usaha kegiatan pada provinsi kota melakukan koordinasi atau penyampaian permohonan penilaian atau pemeriksaan dokumen melalui A. Sistem informasi lingkungan AMDALNet. B. Menyampaikan melalui surat resmi. C. Menyampaikan dengan mekanisme lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Penilaian dan pemeriksaan lingkungan hidup oleh Komisi Penilaian AMDAL yang melaksanakan fungsi sebagai tim uji kelayakan lingkungan hidup atau organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten kota. A. Komisi Penilaian AMDAL yang melakukan fungsi sebagai tim uji kelayakan hidup atau organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten kota melakukan penilaian dan pemeriksaan lingkungan hidup setelah 1.
mendapatkan notifikasi penugasan proses perjuangan lingkungan melalui sistem informasi lingkungan hidup, AMDALED, atau mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan dan koordinasi dengan pemerintah usaha kegiatan. B. Setelah melakukan notifikasi sebagai maksud RK1, Komisi Pelindungan AMDAL dilaksanakan fungsi sebagai tim uji kelayakan hidup atau organisasi perangkat daerah yang wilayah lingkungan hidup di provinsi dan kota melakukan penilaian dan pemeriksaan lingkungan hidup dengan melibatkan unit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling sedikit satu unit teknis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, dua BPKTL atau unit teknis KHLK yang lain berada di provinsi, kabupaten kota sesuai dengan usaha dan kegiatan yang dinilai atau diperiksa. Tadi sudah, ini template SKL untuk AMDAL baru atas nama Menteri. Sudah ada template di sini. Ini kewenangannya adalah untuk instansi eh, Kemen KLK. Ini bukan untuk Pramakarsa. Yang saya cari di sini untuk Pemrakarsa. Ini template untuk AMDAL pengembangan atau ada nama LKL atas nama Menteri. Jadi seperti ini dia bentuknya. Nah, dalam yang poinnya di sini keempat dalam melaksanakan kegiatan pemilihan evaluasi dalam amar kedua penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib satu melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagai cantum dalam lampiran satu dan lampiran dua keputusan ini. Dua, mematuhi dan melaksanakan secara teknis sesuai A. Lampiran tiga keputusan ini yaitu persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. B. Lampiran empat keputusan ini yaitu persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi. C. Lampiran lima keputusan ini yaitu persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas. Persetujuan teknis analisa dampak lalu lintas. Lampiran 6 pusat ini yaitu rencana teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah B3. Ya, mengerti ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup. 4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, mengupayakan seterusnya, melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai pengelolaan RPL. Seterusnya, terus. Terus, berarti antara lain itu lampiran ya. Lampiran 5 ini persetujuan teknis sanitasi ini lampiran 5. Nah, lampiran dari putusan gubernur.
template risalah pengolahan data, risalah pengolahan data kelayakan lingkungan hidup, atau rekomendasi pemeriksaan pengumpulan rencana kegiatan oleh hak yang terbitkan data pemohon, surat permohonan, persetujuan dasar hukum, dan hasil pengolahan, kesesuaian tata ruang, sehingga bisa dilakukan lagi proses penilaian dan pemeriksaan persetujuan yang terbit pemohon itu dalam menyebut sehingga mesti tanggal apa yang sekolah, kesimpulan, laporan hasil penilaian proses lingkungan hidup, pembinaan teknis, asistensi pendampingan monitoring penilaian penugasan proses pembinaan teknis, asistensi dan pendampingan. Pembinaan teknis diberikan kepada Komisi Pemilihan AMDAL yang melaksanakan fungsi atau organisasi perangkat daerah yang membina lingkungan hidup di Provinsi Bogor melalui A, ini bukan untuk Pramakarsa, yang saya cari adalah untuk Pramakarsa. Nah, ini tata waktu penilaian AMDAL ini sudah ada. Ada ada ini AMDAL, pengajuan pengumuman rencana kegiatan opsi publik atau perusahaan. Oh, ini ada tata waktu penilaian AMDAL. Satu ada untuk ini pelaku. Proses KA pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi publik. Waktu pelaksanaan hari kerja 10 hari. Pelaku usaha, pengajuan formulir kerangka acuan oleh Pramakarsa, pelaku usaha. Tiga, tanda terima formulir kerangka acuan waktu pelaksanaan 1 hari. Empat, pemeriksaan hasil kelengkapan formulir kerangka acuan. Satu, lima, penyampaian hasil kelengkapan formulir kerangka acuan. Enam, tanda terima penyampaian perbaikan kelengkapan formulir kerangka acuan. Tujuh, penyampaian undangan rapat tim teknis KPA. Delapan, penyampaian tim teknis KPA. Itu sembilan, penyampaian BA formulir kesepakatan kerangka kerja berdasarkan hasil rapat tim teknis KPA. 10, penyampaian notulensi rapat tim teknis KPA. Terusnya, AMDAL RKPR uji administrasi, dia penyampaian hasil uji administrasi, tiga pembuatan dan penyampaian undangan rapat tim, pelaksanaan rapat tim teknis, perbaikan AMDAL 5 hari, pemeriksaan AMDAL 5 hari, perbaikan AMDAL dan RKPR kedua 5 hari, pemeriksaan AMDAL, perbaikan AMDAL, konsistensi 5 hari, perbaikan AMDAL, pemeriksaan pengusulan 5 hari, tata waktu pemeriksaan LPL, nah, untuk pemeriksaannya, tata waktu penilaian adendum dan AMDAL, atau adendum AMDAL dan RKPR, nah ini itu adendum AMDAL. Satu, satu uji administrasi, dua penyampaian hasil uji administrasi, lengkap atau tidak, tiga pembuatan dan penyampaian undangan rapat teknis, pembuatan komisi, empat pelaksanaan rapat teknis dan uji komisi, perbaikan hidup andal dan RKPL, pemeriksaan andal perbaikan sampai dilakukan asistensi perbaikan andal dan RKPL kedua, pemeriksaan hidup andal dan RKPL perbaikan sampai dilakukan asistensi kedua, perbaikan hidup andal dan RKPL ketiga, pemeriksaan andal perbaikan sampai dilakukan asistensi ketiga, penyusunan draft rekomendasi kelayakan dan draft SKKL, penyampaian dari SKKL ke Menteri, itu empat ada waktu adendum andal dan RKPL tipe B. Akhirnya antar dan KPP tipe B, satu uji administrasi, dua penyampaian hasil uji administrasi lengkap atau tidak, tiga pembuatan dan penyampaian undangan rapat tim teknis dan pembuatan undangan rapat komisi, empat pelaksanaan rapat tim teknis, lima perbaikan adendum andal dan RKLPL, enam pemeriksaan andal perbaikan sampai dilakukan asistensi, tujuh penyusunan draft rekomendasi kelayakan dan draft SKKL, delapan penyampaian draft SKKL ke Menteri, atau waktu adendum andal dan RKLPL tipe C, itu adendum andal tipe C itu satu uji administrasi, dua prosesnya penyampaian hasil verifikasi, tiga pembuatan dan penyampaian undangan rapat tim teknis dan pembuatan komisi, empat pelaksanaan rapat tim teknis, lima perbaikan di RPL, enam pemeriksaan andal perbaikan sampai dilakukan asistensi, tujuh penyusunan draft rekomendasi kelayakan dan draft SKL, delapan penyampaian draft SKL ke Menteri. B. Pemenuhan kualitas dokumen hidup yang baik sebagai dasar pengurusan kelayakan hidup. Nah ini penting di sini. Pengambilan monitor dan evaluasi kinerja dilakukan terhadap pekerja dalam melakukan penilaian andal berupa. Nah, terus standar evaluasi mutu andal dari andal dan evaluasi standar penyesuaian satu. Proses dokumen AMDAL dan adendum AMDAL dan kemarin adalah wajib pemenuhan pada aspek konsistensi. Nah, aspek konsistensi, nah, konsistensi, keharusan, kedalaman, dan relevansi itu terhadap dokumen AMDAL yang tidak memenuhi salah satu dari empat aspek tersebut, termasuk dapat menyatakan dokumen yang memiliki kualitas buruk. Nah,
dan tidak memenuhi standar kualitas. Satu, pemenuhan aspek konsistensi. Pemenuhan aspek konsistensi merupakan terpenuhnya konsistensi kajian antara formulir kerangka acuan kerja ANDAL, RKPL, dan Adendum ANDAL, dan RKLPL. Pemenuhan aspek konsistensi dapat dilihat pada konsistensi dampak penting hipotetik yang dikaji, data, metode, formula perhitungan, evaluasi, serta kemudian dampak lingkungan yang dipantau. Dua, pemenuhan aspek keharusan. Pemenuhan aspek keharusan merupakan pemenuhan terhadap komponen-komponen yang wajib yang harus dimuat sesuai format penyusunan dokumen AMDAL baik pada formulir kerangka acuan AMDAL maupun RKPL pemenuhan komponen dimaksud. Tiga, pemenuhan aspek kedalaman. Pemenuhan aspek kedalaman merupakan pemenuhan yang dititik beratkan pada ketetapan formula perkiraan besar dampak baik matematis maupun non matematis merupakan metode yang telah ditetapkan pada formulir kerangka acuan kerja sehingga telah menggambarkan secara baik kondisi lingkungan yang terpengaruh oleh usaha dan atau kegiatan sebelum dan usaha dan atau kegiatan setelah pada adanya usaha dan atau kegiatan. Metode perakiraan dampak harus menggunakan metode yang lazim dan diakui secara ilmiah saintifik baik nasional maupun internasional. Pemenuhan aspek relevansi. Pemenuhan aspek relevansi merupakan pemenuhan pada penyajian rencana pengelolaan hidup dan rencana pengontrol lingkungan hidup yang relevan dengan hasil kajian baik dari pelingkup, perakiraan dampak, evaluasi holistik, serta arahan pengelolaan lingkungan hidup. Standar evaluasi mutu pengelolaan pengelolaan. Standar pengelolaan evaluasi mutu pengelolaan fokus pada satu, penjelasan terhadap lingkup rencana usaha atau kegiatan. Dua, relevansi lingkungan hidup rencana usaha dan atau kegiatan. Tiga, relevansi pengelolaan dalam lingkungan hidup dengan dapat lingkungan dan kegiatan yang telah mengandungkan SOP pengelolaan lingkungan hidup yang termutahir jelas masih terukur dan terupdate dan dapat mengelola dalam lingkungan dengan baik. Ah, saya selanjutnya ini ada lagi nih, mekanisme percepatan persesuaian lingkungan melalui penerapan SK 127 tahun 2004. Lain satu, proses PL sekarang. Dua, arah kebijakan percepatan PL. Tiga, lingkup pengaturan diatur dalam Permen LHK 1 tahun 2004. Proses persesuaian lingkungan sekarang. Alur pengelolaan umum PL sekarang. Alur proses pengelolaan PL sekarang. Nah, itu OSS masuk PTSP, KLK, DPM, PTSP daerah, uji administrasi instansi lingkungan hidup, penilaian dan penulisan lingkungan hidup, terbitan SKKL atau PKPLH, OSS terbit perizinan berusaha yang membuat proses PL lama sekarang. Satu, kesalahan pemberian kewenangan dari OSS ke instansi LH. Dua, double uji administrasi baik di PTSP, KLH atau DPM, PTSP daerah. Tiga, penilaian dan penulisan dokumen lingkungan yang belum standar. Empat, lamanya penyiapan terhadap SKKL atau PKPLH. Ada permohonan umum di KLD KLH sekarang. Permasalahan satu, double uji administrasi. Dua, bolak-balik PTSP dan unit teknis PDLUK. Tiga, proses perbaikan yang bolak-balik antara unit teknis dan prakarsa. Itu verifikasi permohonan diperiksa oleh PTSP, pembayaran proses di unit teknis. Nah, akun di perusahaan aktif.
Ajukan permohonan, verifikasi unit teknis, verifikasi auditing teknis, validasi pemohon memilih jadwal validasi yang menyerahkan berkas pemohon PTSP, penyerahan surat terbit, proses telah selesai dan pemohon mengambil surat terbit sumber PTSP KLK. Satu, kendala proses persetujuan lingkungan. A. Perubahan kewenangan. A. Pengaturan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan didasarkan pada kewenangan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. B. Berbeda dengan kondisi sebelumnya dalam izin lingkungan. Kewenangan tidak lagi berdasarkan perbagian strategis pusat informasi dan kabupaten kota. Pengaturan penyelesaian kewenangan persetujuan lingkungan dengan perizinan berusaha. Kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan PM mengikuti pembagian kewenangan penerbitan perizinan berusaha PB. Ya, sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang 2020 setelah turunnya PP 5 tahun 2001 dan PP 22 tahun 2001. Sebelum terbit PP 22 tahun 2001 dapat pengaturan pembagian kewenangan IL Pusat Provinsi atau Kabupaten Kota Permen LH 0813 IL dengan izin usaha tidak limitasi berdiri sendiri. Pasca terbit PP 22 tahun 2001 IL bertransformasi menjadi PL dan integrasi dalam PBB. Pengaturan kewenangan penerbitan PL mengikuti kewenangan penerbitan PB persetujuan berusaha PP 22 nomor 22 tahun 2001 PL perizinan lingkungan dan perizinan berusaha merupakan satu kesatuan atau POPL. Kewenangan penerbitan PP dominan kewenangan pusat. Kewenangan pemerintah penjaminan usaha dominan kewenangan pusat PP nomor 5 tahun 2001. Arah kebijakan percepatan PL. Strategi pelaksanaan percepatan proses persetujuan lingkungan, standar list transportasi lingkungan, pelayanan proses persetujuan lingkungan, pusat, daerah, kabupaten kota, sistem informasi dokumen lingkungan, penguatan layanan publik, dampingan dan eksistensi, evaluasi dan monitoring pengendalian. Rangka pikir percepatan persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, dimulai dari perizinan berusaha, kemudian persetujuan, kemudian tata ruang, eh, ini tata ruang, PK KPR, NSPK kajian dampak lingkungan dan standarisasi. Ulangin, tata ruang, PKPR, kemudian ini ke sini persetujuan bangunan gedung, perizinan berusaha. Nah, ini langsung di sini persetujuan lingkungan SKKL atau PKPLH. Nah, ini nanti dia dari praktek persetujuan awal. Nah, ini prasyarat. Nah, persetujuan lingkungan hidup prasyaratnya tata ini PKPR, persyaratnya persetujuan bangun gedung. Proses integrasi AMDAL-NET Hub OSS KLH OS RBA mendorong penguatan percepatan RBL. Nah, ini AMDAL-NET itu adanya di sini. Kemudian dari sini AMDAL-NET on progress langsung ke OSS Kementerian Investasi BKPM. Kemudian untuk kegiatan RMR, SPL, PKLH, UKWL, BRM otomatis itu sejak 2021. Untuk kegiatan MT atau T, UKL, UPL, PKPLH, dan AMDAL SPL verifikasi. Mekanisme integrasi layanan. Pelaku usaha. OSS Kementerian Investasi, Hub OSS KLH, AMDAL-NET Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk uji kelayakan masyarakat pemerintah. Penggunaan AMDAL-NET secara menyeluruh. Tersedia tiga modul utama operasional AMDAL-NET. Satu, penapisan otomatis. Dua, asistensi pengiriman. Tiga, AMDAL Digital Workspace. Hasil penapisan, dua, dokumen lingkungan versi digital. Tiga, undangan rapat via email. Dokumen link rapat, akses untuk memberikan masukan via AMDAL-NET. Empat, bukti dokumen submit dokumen lingkungan. Lima, bukti hasil uji administrasi. Enam, draft SKKL. Garing persetujuan PK PLH. Lima, kegiatan rencana baru dan kegiatan perubahan persetujuan lingkungan yang dalam proses penapisan. Percepatan proses PL, lalu percepatan PL di PTPSP online. Sebelum masuk ke PTSP, KLK, semua permohonan akan diuji administrasi terlebih dahulu di AMDAL.NET. Proses berdasarkan hasil uji administrasi, maka saya mendapatkan BA validasi PTSP. Nah, verifikasi permohonan pembayaran, mengisi kolom pembayaran sebesar RP0 dan upload bukti pembayaran dengan file PDF bertuliskan gratis diperiksa oleh PTSP. Nah, ini akun perusahaan aktif, seterusnya verifikasi unit teknis. Ini sudah tidak diperlukan lagi. Karena ini merupakan alur percepatan PL di PSP online, maka dia langsung proses validasi PTSP berdasarkan hasil ujian administrasi di AMDAL.NET.
langsung ke proses di unit teknis, proses permohonan di proses unit teknis. Berarti dari sini akun perusahaan aktif, kemudian verifikasi, wah, dari sini langsung ke sini. Nah, dua proses ini dipangkas, langsung ke proses di unit teknis, langsung penyerahan surat terbit, proses telah selesai dan permohonan mengambil surat terbit. Kegiatan lingkup pengaturan KPN HLK 1314. Lingkup pengaturan satu pelapis. Lingkup pengaturan satu pelapisan jenis lingkungan hidup. Dua, pemenuhan instrumen teknis, rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan dokumen rincian teknis soal limpahan B3. Tiga, permohonan persetujuan lingkungan IPL atau perubahan IPL oleh pemrokarsa dalam satu kegiatan. Empat, penilaian atau pemeriksaan lingkungan hidup. Lima, pemeriksaan layakan atau kolektor air hidup. Lapisan jenis lingkungan hidup. Lapisan usaha dan atau kegiatan baru. Usaha dan atau kegiatan pengembangan sebelumnya telah belum memiliki dokling. Nah, untuk penapisan usaha atau kegiatan ini berarti kebetulan saya urusannya adalah untuk penapisan usaha kegiatan sebelumnya. Usaha dan atau kegiatan pengembangan sebelumnya telah belum memiliki dokling. Nah, permohonan arahan ke berarti ini kalau baru dia langsung ke AMDALNet. Kalau ini untuk yang sudah ada berarti dia jadi permohonan arahan ke Rektur PDLUK dan atau AMDALNet. Nih, boleh juga. Ini sebagai dasar pengajuan layanan di PT SPKLK. Hal-hal yang perlu diperhatikan usaha kegiatan baru, jenis kembali dan yang usaha sesuai dengan ketentuan parameter LK 8. Satu, selain digunakan berada di perusahaan langsung dengan kawasan lindung atau tidak, orang yang satu minor dua. Hal-hal yang berpentingkan izin usaha kegiatan pengembangan, jenis perubahan dengan dokumen lingkungan tanpa dokumen lingkungan, sesuai kriteria perubahan sesuai dengan pasal 89 KPK itu, dan jenis informasi lingkungan hidup sesuai dengan alamat KPK 9. Surat permohonan arahan ditujukan Proyektur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha melalui PT SKLK. Langkah-langkah penapisan melalui sistem informasi lingkungan dilakukan sesuai petunjuk akan terdapat pada link ini. Seperti itu. Penggunaan praktek Rintek dan RDRT PLB3. Penapisan kebutuhan persetujuan teknis Reotek dan RDRT PLB3 ini yang terus sudah ada untuk usaha dan atau kegiatan pengembangan sebelumnya telah belum memiliki dokling berarti ini pedoman standar disiapkan oleh unit teknis terkait. Berdasarkan penapisan usaha dan atau kegiatan membutuhkan persetujuan teknis, perincian teknis dan DRT PLB3, satu kesatuan dengan permohonan persetujuan lingkungan. Untuk persetujuan teknis ini kajian teknis, standar teknis telah tersedia terbit otomatis oleh AMDALNet. Ini belum tersedia, pemeriksaan oleh teknis belum tersedia. Penggunaan persetujuan teknis dalam kondisi tertentu berdasarkan arahan dari unit teknis PPKN terkait, proses persetujuan teknis dapat dilakukan bersama dengan proses persetujuan lingkungan terhadap usaha atau kegiatan satu, telah terdapat perhitungan daya dukung dan daya tamping lingkungan di lokasi usaha, untuk mendukung kegiatan atau dua merupakan proses rencana usaha atau kegiatan strategis nasional. Permohonan PR atau perubahan PR oleh Purwakarta. Satu, pemeriksaan formulir kerangka acuan kerja. Dua, penilaian andal dan KLPL. Tiga, penilaian dokumen andal dan KLPL. Empat, pemeriksaan formulir KLPL. Lima, perubahan PL tanpa disertai kewajiban usaha dokumen hidup. Tambahkan melalui Amdalnet, Amdal 6, Amdal 7, pelanggan terbaru satu pintu KLK. Permohonan pemeriksaan formulir kerangka acuan kerja. Permohonan melalui Amdalnet. Nomor satu, persyaratan. Surat permohonan pemeriksaan formulir KA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan atau Kehutanan. Dua, bukti submit formulir KA di Amdalnet. Tiga, NIB pelaku usaha. Pelayanan terpadu satu pintu KLK, status dua untuk pusat proses pelayanan. Permohonan pelayanan Amdal dan KRPL. Pangin tadi untuk permohonan pelayanan Amdal dan KRPL. Nah, ini pemohon melalui Amdalnet benar lengkap dan benar. Oh, ulangin, maksud saya dari pemohon melalui Amdalnet, maka dia langsung ke sini. Nah, ini persyaratan surat permohonan penilaian Amdal RPL kepada Menteri Lingkungan dan Kehutanan. Dua, bukti submit Amdal dari kepala di Amdalnet.
tiga kesesuaian lokasi dengan tata ruang RKPPR, empat persetujuan awal, lima persetujuan teknis, enam keabsahan tanda bukti registrasi LPJP, tujuh keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL, delapan pelayanan terpadu satu pintu KHLK Sekertatu terpusat, proses pelayanan terpusat dilakukan melalui AMDALNet. Permohonan pelayanan AMDAL dan RKPL. Nah, ini untuk pemohon AMDAL, ini pemohon melalui AMDALNet. Ini persyaratan satu, surat permohonan penilaian adendum AMDAL dan RKPL Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dua, bukti sampling adendum AMDAL dan RKPL di AMDALNet. Tiga, kesesuaian lokasi dan tata ruang KPR. Empat, persetujuan awal. Lima, persetujuan teknis dalam hal dibutuhkan. Enam, keabsahan tanda bukti registrasi LPJP. Tujuh, keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL. 8. NEB pelaku usaha, pelayanan terpadu satu pintu KLK, SKRTUK. Nah, jika lengkap dan benar, maka lanjut ke TUK pusat. Jika tidak belum lengkap dan benar, maka pemohon kembali lagi kepada pemohon. Nah, proses penilaian TUK pusat dilakukan oleh internet. Permohonan pemeriksaan formulir UKL UKL. Nah, ini pemohon melalui AMDALNet. Nomor persyaratan. Satu, surat permohonan pemeriksaan formulir UKL kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dua, bukti submit formulir UKL di AMDALNet. Tiga, kesesuaian lokasi dengan tata ruang KPR. Empat, persetujuan awal. Lima, persetujuan teknis dalam hal membutuhkan. Enam, NEB pelaku usaha. Nah, ini selanjutnya pelayanan terpadu satu pintu KLK, Direktorat PDLUK. Jika lengkap dan benar, maka lanjut ke Direktur PDLUK. Jika tidak, kembali lagi ke jika belum lengkap dan benar, kembali lagi ke sini. Permohonan perubahan PL tanpa duplik. Pemohon melalui AMDALNet. Nomor satu, persyaratan. Satu, surat permohonan perubahan PL kepada Menteri Kehutanan. Dua, bukti perubahan pemilikan dan penggabungan atau penjurutan usaha atau kegiatan. Tiga, PL yang telah dimiliki sebelumnya. Empat, bukti pengisian permohonan perubahan PL di AMDALNet. Lima, NIB pelaku usaha, pelayanan terpadu satu pintu LK, rekor BUK, review oleh tim teknis LH, jika lengkap dan benar. Jika tidak, maka jika belum lengkap dan benar akan kembali lagi ke sini. Pemohon melalui AMDALNet. Nah, ini nomor persyaratan. Satu, surat permohonan perubahan PL kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dua, PL yang memiliki terakhir sebelumnya. Tiga, persetujuan teknis, tintik atau DRT. Empat, bukti pengisian permohonan perubahan PL di AMDALNet. Lima, NIB pelaku usaha. Pelayanan terpadu satu pintu KLK, Direktur PLK. Jika lengkap dan benar, maka review oleh tim teknis LH. Proses pelayanan itu pusat dilakukan oleh AMDALNet. Jika belum lengkap dan benar, maka kembali lagi ke pemohon AMDAL melalui internet. Tata waktu pengaturan di PL, perizinan lingkungan di Kepmen LHK 1 2014. Hal yang perlu diperhatikan terkait pengaturan tata waktu terbagi dua, di sisi perintah dan di sisi prakarsa usaha dan atau kegiatan. Prakarsa wajib menyelesaikan perbaikan sesuai tata waktu, begitu juga pemerintah wajib melakukan perbaikan sesuai tata waktu. Untuk penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKLK dalam hal pemeriksa tidak memenuhi tata waktu, maka pemeriksa wajib membuat surat pernyataan kesediaan tidak menuntut tata waktu sebelum proses penilaian dilanjutkan. Dalam hal pemeriksa tidak bersedia membuat surat pernyataan sesuai tata waktu, maka instansi yang diperbolehkan menyatakan layak atau tidak layak suatu usaha berdasarkan dokumen lingkungan yang ada. Mengingat bahwa proses perling akan diintegrasikan ke OSC dan AMDAL secara full, maka pemerintah diwajibkan menjaga tata waktu agar tidak melewati service level agreement. Ini proses penyelesaian AMDAL. Ini proses penyelesaian AMDAL. Satu, proses AMDAL konsisten satu di PP 261. Nah, ini ada satu, pengumuman rencana kegiatan usaha konsultasi publik itu 10 hari, pelaku usaha. Dua, pengajuan formulir KA oleh Purwakarta. Dua, pemeriksaan formulir KA.
Kemudian 5, pemeriksaan kelengkapan formulir KA. 6, penyampaian hasil kelengkapan formulir KA 1 hari. Tanda terima penyampaian perbaikan formulir KA 1 hari. Penyampaian undangan rapat tim KA 1 hari. 9, penelitian teknis KPA 10 hari. 10, penyampaian BA formulir KA tim teknis 21 hari. Penyampaian terserap tim teknis KPA 2 hari. Kemudian andal KPA 1, uji administrasi 1 hari. 2, penyampaian hasil uji administrasi kalau tidak. 3, 1 hari. Pelaksanaan teknis dan rapat komisi 10 hari. Seterusnya, bisnis proses penyelesaian UKLPL ini 1, pemeriksaan nomor kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi HK 1 hari. 2, kelengkapan administrasi. 3, pemeriksaan administrasi formulir KPL teknis. 3, undangan rapat pemeriksaan 3 hari. 3B, rapat tim teknis 1 hari, paling lama 5 hari kerja. BA, rapat tim teknis 5 hari kerja. 4, perbaikan tim kerja, urusan PKLPA. Registrasi penyelesaian adendum andal tipe A. Nah, ini adendum andal dan RKP tipe A. Ini satu, prosesnya uji administrasi 1 hari kerja. 2, penyampaian hasil uji administrasi lengkap tidak 1 hari. 3, pembuatan dan penyampaian rapat teknis pembuatan 1 hari. 1 hari. 4, pelaksanaan rapat TTS dan evaluasi 10 hari. Perbaikan adendum PL 5 hari. Perbaikan adendum evaluasi 5 hari. Perbaikan adendum andal kedua 5 hari. Pemeriksaan adendum andal asistensi 2 5 hari. Perbaikan adendum asistensi 5 hari. Pemeriksaan antar perbaikan sampai dilakukan asistensi 3 itu 5 hari. Penyusunan draft rekomendasi kelayakan dan draft SKP itu 10 hari. Penyampaian dari ke Menteri 10 hari. Ini untuk yang tipe B, ini yang tipe C. Terima kasih. Nah, ini selanjutnya adalah ini keputusan Menteri Hidup 13/2004. Tadi sudah poin-poin yang sudah dibacakan, isinya seperti ini. Dilihat saja. Nah, seperti itu kurang lebih tadi sudah dibacakan. Jadi untuk isi keputusan menterinya, poinnya tadi sudah. Selanjutnya ini ada eh, permohonan data. Nah, ini dalam rangka pelaksanaan informasi kredit yang disampaikan, ini surat dari eh, Direktur Pencegahan dan Peningkatan Usaha Kegiatan. Nah, saat ini bukan seperti itu. Ini form pengajuan akun admin. Ini bukan. Oh, ini bukan. Ini untuk ini untuk pemerintah, untuk penilai, untuk Bupati Dinas Lingkungan Hidup. Akhir ada lagi ini. Nah, ini kemarin juga sudah saya jelaskan.
Sosialisasi penggunaan sistem lingkungan hidup adalah terkait mekanisme penugasan proses tujuan lingkungan pusat kepada proses kekuatan. Nah, ini kewenangannya, dokumen. Nah, sistem informasi lingkungan hidup. Pada sini outline-nya, satu pengantar, dua proses bisnis penugasan, tiga produk AmdalNet, empat notifikasi AmdalNet, lima tata cara informasi penugasan daerah. AmdalNet, sistem informasi dokumen lingkungan hidup berbasis geospasial yang berfungsi sebagai pusat pelayanan digital dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang digunakan proses penapisan, penyusunan dokumen lingkungan, penilaian atau pemeriksaan dokumen hidup, dan atau penerbitan persetujuan lingkungan baik di pusat dan daerah dikelola secara online atau elektronik dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya. Proses hukum atau proses sistem mengacu PP nomor 2 tahun 1 tentang pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup, 5 PP 5 tahun 1 penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Permen akan melakukan 4 tahun 1 tentang daftar usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan oleh pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini dia Rakernas AMDAL implementasi AMDAL secara terletak di dalam lingkungan penelitian. Nah, ini dia. Ini AMDALNet, ini tahap-tahapannya. Terobosan dan inovasi baru di bidang lingkungan sebagai tools untuk memberikan kemudahan bagi pelaku dalam proses persetujuan lingkungan hidup. Itu AMDALNet, layanan. Nah, layanan penerbitan persetujuan lingkungan komunikasi OSS untuk OKLPL dengan tingkat risiko menengah. Nah, nah, ini ada AMDALNet itu ada menu, otomatis otomatis, ada asistensi pelingkupan, ada AMDALNet Workspace, asistensi pelingkupan, penerbitan otomatis. Ini basis data AMDALNet. Nih, pelaku usaha melakukan penghapusan jenis dokumen lingkungan secara mandiri, AMDAL, Mobile, atau SPL. Hasil lingkungan AMDAL memastikan konsistensi lingkungan dalam penyusunan dengan AMDAL atau PLPL. Penyusunan pemeriksaan dan penilaian dokumen digital dilakukan secara online dan kolaboratif. Transparansi dan kemudian dalam proses pelacakan proses perjualan lingkungan. Penggunaan AMDALNet, pengguna AMDALNet itu ada pelaku usaha, pemrakarsa itu terdiri dari pelaku usaha, pemerintah. Tim penyusun itu ada admin LPJP dan penyusun. Ada kepala sekretariat TUK, ada admin LSK, admin Puspaster, admin pusat, admin BTSP, masyarakat, tim pakar atau bank ahli, tim pemeriksa. Terdiri dari PJM, kualifikasi administrator, validator substansi. Proses bisnis penugasan. Hmm. Dari mulai melakukan penabisan otomatis, menyusun dokumen lingkungan, ini submit dokumen lingkungan, UKL file, AMDAL, RKLPL, kemudian melakukan uji berkas administrasi. Jika uji berkas admin lengkap dan benar, pemberkasan mengajukan permohonan ke PTSP LK untuk validasi berkas. Hasil pemeriksaan, jika ditolak, maka pemberkasan melakukan ulang dari proses penapisan. Jika tidak ditolak, maka melakukan perbaikan, dokumen lalu submit ulang. Kembali lagi ke sini. Gitu. Lengkap, jika lengkap dan benar, maka PTSP melakukan verifikasi berkas, melakukan penugasan ke PJM daerah, PJM menerima penugasan. Jika diterima, maka lanjut ke proses awal penandatanganan rapat. Jika ditolak, ini selesai. Itu. Menilai dokumen pelaksanaan rapat dan membuat JDP, hasil penilaian ini ditolak, dan informasi dokumen yang ditolak, hasil penilaian ini hasil penilaiannya perbaikan, melakukan perbaikan dokumen, PJM menerima hasil perbaikan dokumen jika sesuai. Nah, jika sesuai ini melakukan proses drafting SK, upload final SK, selesai. Nah, nah, untuk yang ini logonya, kalau yang ini
Yang tanda orang ini artinya pramakarsa, yang hitam ini artinya penyusun. Nah, ini penyusun, ini pramakarsa, pramakarsa, ini penyusun, penyusun. Nah, yang merah ini PJM, yang ini itu PTSP KLK, ini PTSP KLK, yang kuning Kepala Sekretariat TUK. Ini dia di sini operator administrasi, itu dia di sini. Sini. Daftar akun PJM penugasan daerah. Atau akun PJM penugasan daerah berbeda dengan akun admin Sekretariat TUK daerah. Nah, untuk kan profil tim ini tidak perlu. Saya mencari hanya untuk yang pramakarsa atau penyusun. Produk AmDalNet, langsung aja produk AmDalNet. Produknya itu satu hasil penerbitan otomasi AmDalNet, dua hasil uji administrasi dan keputusan dokumen, tiga draft surat undangan rapat, empat form pembuatan akun peserta rapat, lima daftar hadir peserta rapat, enam draft dan perbaikan dokumen lingkungan digital KLPL, KA, anggaran RKLPL dan addendum RKLPL, tujuh draft berita acara rapat, rapat rekap saran atau pendapat tanggapan, sembilan bukti sumber perbaikan, sepuluh bukti hasil perbaikan final lingkungan-lingkungan, sebelas dokumen lingkup digital final, 12 draft SKL atau PKPLH. Satu, hasil penabisan otomatis AmDalNet. Nah, ini contohnya. Dua, hasil uji administrasi dan bukti submit dokumen. Nah, ini contohnya. Tiga, draft surat undangan rapat. Nah, ini contohnya. Empat, form pembuatan akun peserta rapat. Nah, ini contohnya. Lima, daftar hadir rapat AmDalNet. Contohnya. Draft dan perbaikan dokumen digital. Sudah ada contohnya. Tujuh, draft berita acara rapat. Contohnya. Delapan, rekap saran pendapat tanggapan. Sembilan, bukti submit perbaikan. 10, bukti hasil pemeriksaan perbaikan dokumen final. 11, dokumen lingkungan digital final. 12, draft SKL PKPLH. Notifikasi. Nah, notifikasi AmDalNet. Satu, notifikasi registrasi berhasil dan aktivasi akun AmDalNet. Dua, notifikasi hasil penapisan. Tiga, notifikasi hasil uji admin. Empat, notifikasi penugasan PJM. Lima, notifikasi terima tolak penugasan PJM daerah. Enam, notifikasi konfirmasi andal penugasan PJM daerah. Tujuh, notifikasi pencabutan PJM. Delapan, notifikasi undangan rapat. Sembilan, notifikasi pembuatan akun peserta rapat. Sepuluh, notifikasi bukti submit asistensi perbaikan. Sebelas, notifikasi bukti hasil penilaian alugan final. 12, notifikasi SKPL KL final. Satu, notifikasi registrasi berhasil dan notifikasi akun. Dua, contoh notifikasi hasil penapisan. Contoh tiga, notifikasi hasil uji berkas administrasi lengkap dan benar diperbaiki ditolak. Nah, ini contoh lengkap dan benar. Yang ini contoh diperbaiki, contoh ditolak. Empat, notifikasi penugasan PJM ke daerah. Lima, notifikasi terima atau tolak penugasan PJM ke daerah. Contoh menerima, ini contoh menolak. Enam, notifikasi konfirmasi penugasan pemeriksaan andal kepala jam ke daerah, penugasan daerah. 7, notifikasi penjabatan PJM. 8, notifikasi undangan rapat. 9, notifikasi pembuatan akun peserta rapat. 10, notifikasi bukti submit asistensi perbaikan. 11, notifikasi hasil penilaian final. 11, notifikasi hasil penilaian final. 12, notifikasi SKKPL, PKPL final. 11, tata cara mengatasi penugasan daerah. Dashboard kepala sekretariat statistik. Nah, ini dashboard kepala sekretariat ini tidak usah. Tambahan hasil penabisan otomatis. Contohnya, lihat data hasil uji administrasi dokumen. Membuat dengan rapat pada akun PJM. Ini contohnya setelah lampiran pada undangan rapat. Mengisi form pendaftaran daftar dan rapat, melihat dan memeriksa daftar undangan rapat terkombinasi, memberikan tanggapan dan masukan, membuat syarat pendapat tanggapan perbaikan dokumen di workspace oleh mediator, membuat tanggapan SPT oleh prakarsa penyusun. Nah, ini ada hasil lewat agak SPT ketika sudah rapat, kita acara rapat, berita acara rapat daftar hadir, ringkasan berita acara kesepakatan rapat atau sesi perbaikan dokumen, di pemeriksaan perbaikan dokumen, hasil pemeriksaan dokumen final, contoh lengkap, dokumen lengkap, perbaikan dan ditolak, kan SPL SPH, terbitan dokumen SKL final. Nih, terima kasih. Selesai. Sudah materi. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.